Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi tentang Kasundaan gitu ya. Bila kemarin kita membahas tentang Parigeuing gitu ya, yang di dalamnya terdapat begitu banyak karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya. Ada Sang Rama yang harus memiliki karakter gurat lemah, Sang Resi yang harus memiliki karakter gurat cai, Sang Prabu yang harus memiliki karakter gurat batu gitu ya. Dan ada juga hukum agama, hukum nurani, hukum adat, dan hukum positif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Dasapanta gitu ya. Apa itu Dasapanta gitu ya? Dasapanta ini adalah 10 penerang, yaitu cara memberi perintah yang baik agar orang yang diperintah bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal. Yang pertama adalah guna. Guna di sini yang berarti bermanfaat gitu ya. Jadi perintah tersebut harus dapat dipahami manfaatnya atau kegunaannya, sehingga tidak terjadi salah pengertian ketika menerima perintah tersebut gitu ya. Yang kedua adalah ramah, bijaksana, bestari. Jadi keramahan pemimpin akan mendatangkan rasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga adalah hook atau hookeun, yang berarti sayang atau kagum. Jadi perintah itu dianggap sebagai representasi kekaguman rasa menghargai seorang pemimpin kepada orang yang diperintahnya. Yang keempat adalah pesok. Pesok yang berarti bangga gitu ya. Jadi perintah yang disampaikan oleh pemimpin dituturkan dengan cara yang menimbulkan kebanggaan bagi yang diperintahnya. Yang kelima adalah asih atau kasih sayang. Jadi perintah yang disampaikan dilandasi perasaan kemanusiaan yang penuh dengan getaran kasih. Yang keenam adalah karunia gitu ya. Jadi perintah yang disampaikan harus terasa sebagai suatu karunia gitu ya, atau kepercayaan diri pemimpin kepada yang dipimpinnya. 7. Mukpruk ya, atau menentramkan hati. Pemimpin seyogyanya mampu menentramkan hati yang dipimpinnya dengan menumbuhkan semangat kerja. Kedelapan adalah ngulas. Ngulas di sini adalah mengulas, mengoreksi, ataupun memberi pujian. Cara mengulas ini bisa berbagai macam. Yang penting ada respon atas pekerjaan mereka. Yang kesembilan ini adalah nyecap gitu ya. Nyecap ini memberi perhatian berupa moral atau material. Mungkin hanya ucapan terima kasih atau pemberian ala kadarnya sebagai penyejuk hati. Yang ke-10 adalah ngalah angen atau mengambil hati. Menarik simpati bawahan, menghubungkan tali silaturahmi yang menimbulkan rasa kesetiaan atau loyalitas pada sang pemimpin. Selain dari gaya dan karakter pemimpin tersebut, sosok Prabu Siliwangi yang begitu diagung-agungkan ternyata memiliki kedekatan dengan rakyatnya dari berbagai lapisan non golongan. Prabu Siliwangi kerap kali berkunjung ke setiap pelosok penjuru wilayah kerajaan Pajajaran hanya untuk menemui rakyatnya. Dalam keadaan setiap kunjungannya, Prabu Siliwangi tidak segan-segan untuk turun langsung melihat dan mendengar suara hati dari rakyatnya. Terdapat 2 pola atau kebiasaan yang dilakukan Prabu Siliwangi ketika dia berkunjung menemui rakyatnya. Yang pertama, Prabu Siliwangi datang secara terang-terangan dengan memakai protokol kerajaan yang didampingi oleh para menteri atau ajudannya. Juga lengkap dengan tampilan atau busana bermahkotakan kerajaan Pajajaran. Kunjungan tersebut berupa kunjungan rutin atau kontrol biasa yang dilakukan untuk mengetahui keadaan rakyat dan kestabilan wilayah kerajaan Pajajaran.
Yang kedua yaitu Siliwangi datang secara tersembunyi dengan melakukan penyamaran. Dalam penyamaran tersebut, Prabu Siliwangi datang hanya seorang diri dengan tidak menggunakan pakaian mahkota raja, melainkan menggunakan busana khas seorang pengembara tanah Sunda gitu ya. Dengan memakai pangsi atau ikat kepala yang disertai dengan dudukui atau stok lah gitu ya. Sebuah tutup kepala yang terbuat dari anyaman bambu dan membagai molan dari kain gitu ya. Juga memakai itek atau tongkat yang buat dari kayu kaboa sanca. Kunjungan dengan cara penyamaran biasanya dilakukan oleh Prabu Siliwangi gitu ya. Jika mendapat potensi ancaman huru-hara dari para musuh kerajaan yang bertujuan untuk membuat onar dan merusak keutuhan dan kewibawaan kerajaan Pajajaran. Nah, biasanya dalam kasus-kasus seperti ini gitu ya, Prabu Siliwangi yang menyamar sebagai seorang biasa langsung mengatasi masalah tersebut dengan berhadapan langsung dengan para gerombolan atau orang-orang yang rusuh tersebut gitu ya. Dengan karisma, wibawa, dan kemampuan gaya pemimpin yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi gitu ya. Tidak heran sosok beliau begitu melekat dan selalu diingat oleh masyarakat Sunda khususnya gitu ya. Sehingga Pajajaran tumbuh dan jaya dengan tanpa adanya konflik besar yang merugikan rakyat. Itulah mungkin ulasan sedikit tentang Dasapanta gitu ya, Prabu Siliwangi. Semoga ulasan ini bermanfaat. Sampurasun.